Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggita Maharani, dari SIK Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PG Web acara ke-10. Nah, di acara ke-10 ini hanya lanjutan dengan acara kemarin, sehingga materinya itu tetap sama, yaitu Leaflet.js. Sehingga saya akan menjelaskan eh, cara membuat Leaflet.js itu dan menampilkan hasilnya di browser. Eh, Sebenarnya file yang digunakan itu masih sama dengan file acara 9, namun di sini kita menambahkan plugins yaitu dengan jumlah 7 plugins yaitu seperti berikut. Nah, ini ada penambahan plugins yaitu geolocation. Nah, di dalam script ini terdapat link. Nah, link ini yang berisi style sheet dan link tautan ini merupakan uh, elemen HTML yang digunakan untuk menautkan dokumen HTML ke sumber daya eksternal. Nah, dalam hal ini yang ditautkan yaitu file CSS. Nah, file CSS ini digunakan uh, untuk kontrol lokasi pada peta menggunakan leaflet. Nah, ini diambil uh, menggunakan pustaka CSS dari Mapbox. Sehingga ini tuh link geolocation ini tuh secara umum tuh digunakan untuk merepresentasikan gaya yang diperlukan untuk leaflet locate control yang terintegrasi dengan Mapbox pada halaman web yang akan ditampilkan. Nah, geolocation sendiri itu berfungsi untuk mengetahui posisi kita itu ada di mana. Kemudian di sini juga ada plugin leaflet most position. Selanjutnya ada leaflet measure. Nah, leaflet measure ini tuh digunakan untuk menghitung jarak antar titik gitu. Misalnya, kemudian ada easy print. Nah, easy print ini tuh gunanya untuk melakukan print halaman peta yang tertampil. Kemudian ada marker cluster, tab browser icon, dan routing. Nah, marker cluster ini digunakan untuk menambahkan marker-marker baru berkisar antara 3 atau 4, nantinya akan terkumpul di dalam satu bubble gitu. Nanti di situ ada 3 atau 4 titik. Selanjutnya ada routing. Nah, routing ini tuh kita bisa menambahkan 2 titik ataupun 3. Nah, di situ nanti akan muncul uh, jalur untuk berpindah ke satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya, di sini untuk menambahkan plugins itu tentu kita menambahkan scriptnya itu di bagian head yang telah saya jelaskan tadi, dan juga di bagian body. Nah, di bagian body ini itu juga sama untuk menautkan file style sheet yang terletak di dalam assets dan di folder plugins gitu. Jadi ini tuh digunakan untuk memanggil plugins yang telah kita save di dalam folder asset dan juga plugins, kemudian dipanggil untuk bisa difungsikan di dalam browser. Ini sama, jumlahnya juga 7. Kemudian di bagian script ini, itu ada fungsi di mana ketika kita klik wilayah kecamatan yang ada di Sleman nanti, itu akan muncul pop-up berupa nama kecamatan, status aktif COVID, jumlah meninggal, jumlah sembuh, dan logo dari Sleman itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini juga ada script untuk memanggil file GeoJSON yang telah kita masukkan di dalam PHP ini, dalam sini. Nah, itu kita panggil di script ini get JSON
dfsg server.e1.php. Nah, selanjutnya untuk menampilkan simbologi dari poligon itu kita menggunakan script ini, apply styling based on active property. Nah, karena yang saya masukkan, yang akan saya simbolisasikannya itu adalah layer jumlah aktif COVID di dalam Kabupaten Sleman, itu saya menggunakan layer aktif dan dibagi menjadi 3 kelas dengan jumlah 199. Nah, itu dengan nilai lebih dari 94, kurang dari sama dengan 295 dan lain-lain. Kemudian ini diberi warna, nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya ada inisialisasi peta. Nah, inisialisasi peta ini tuh untuk menampilkan tampilan awalnya itu berada di Pulau Jawa. Nah, sehingga kita beri koordinat longitude dan latitude-nya sekian dan dengan nominal 10. Kemudian di sini juga ada judul. Dan judul ini tuh untuk memberikan nama dari browsernya itu, yaitu kasus COVID Kabupaten Sleman ke mata kuliah PG Web. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan legenda, tapi dengan menambahkan gambar di dalam IMG SRC ini. Selanjutnya juga bisa menambahkan logo seperti Image Legend. Tinggal memasukkan gambar logonya aja. Nah, kemudian kita juga bisa mengganti base map-nya seperti di acara 9 sebelumnya. Selanjutnya kita bisa menambahkan marker. Dan ini juga ada background dari judul dan subjudulnya. Selanjutnya ini kontrol base map dan kontrol marker. Nah, di sini untuk dapat memfungsikan plugin itu sendiri, itu kita bisa menambahkan script di bagian body. Nah, ini plugin search ini tuh untuk mencari lokasi yang ada di petanya nanti. Kemudian ada plugin geolocation. Nah, ini tuh untuk mendeteksi posisi yang kita diami sekarang. Kemudian most position itu ketika nanti kita klik di suatu wilayah itu akan muncul poin koordinatnya. Terus measurement tool ini tuh untuk menghitung kedua titik dan itu berapa jaraknya gitu. Kemudian di plugin easy print ini tuh untuk melakukan print tampilan peta sesuai yang diinginkan. Kemudian plugin routing ini tuh untuk menambahkan ini 2 koordinat. Nah, ini tuh digunakan untuk mengetahui rute jalan yang bisa ditempuh untuk menempuh di titik yang kedua. Kemudian ada layer marker. Nah, ini tuh kita bisa menambahkan titik baru. Nanti akan dijadikan satu di dalam sebuah bubble. Karena ini titiknya 3, berarti nanti ada bubble dan dengan tulisan 3. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari websitenya. Di sini telah tertampil peta dengan judul latihan web CIS kasus COVID Kabupaten Sleman mata kuliah PG Web. Nah, di sini ada plugins yaitu zoom in serta zoom out. Nah, di sini juga telah tersimbolisasi sesuai dengan jumlah kasus COVID di Kabupaten Sleman. Nah, di mana ketika warnanya itu terlihat gelap, itu berarti kasus COVID-nya paling tinggi. Dan di mana ketika warnanya orange, itu kasusnya itu sedang. Nah, ketika warnanya itu terang, itu berarti kasusnya rendah. Nah, di sini kita juga bisa mengganti base map-nya seperti ini.
Kemudian ini juga ada markernya yang telah ditambahkan di acara sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mencari, misalnya minggir, karena ini tuh bisanya cuman yang ada datanya di sini. Kalau misal kita mencari Tugu Jogja atau Gunung Merapi itu nggak bisa karena nggak ada di datanya ini. Kemudian untuk geolocation ini, nah ini tuh dia bisa mendeteksi lokasi kita itu ada di mana. Selanjutnya, nah ketika kita klik itu akan muncul pop-up yaitu your here akurasi 3566. Nah, yang selanjutnya ada plugin measure di mana kita bisa menghitung dua titik ini dan akan muncul informasi uh, longitude dan latitude sekian dan rentang jaraknya itu 16,745 meter atau 16,75 kilometer. Kemudian kita bisa klik finish dan juga bisa klik delete. Selanjutnya di sini juga ada print. Nah, ini kita bisa melakukan print. Kemudian kita juga bisa mengaturnya menjadi landscape ataupun portrait. Ini juga bisa kita langsung masukin di folder penyimpanan. Nah, selanjutnya di sini juga ada routing, di mana ini karena temanya adalah kasus COVID. Nah, saya melakukan routing antara rumah sakit, enggak deng, ini bisa melakukan routing di kedua titik. Nah, ini juga bisa digeser-geser begini. Selanjutnya ada juga plugins ini namanya apa ya? Marker location. Nah, di sini tuh karena ini adalah temanya COVID, nah maka yang saya tambahkan itu adalah titik rumah sakit yang ada di RS Bethesda Jogja, RS Pantirapi, dan RSUP Sarjito. Begitu. Nah, di sini ini ada apa namanya, legenda di mana itu melakukan routing ketika kita klik ini. Soalnya ini tuh ada tulisan lokasi sesuai titik yang telah kita masukkan tadi, yang telah kita tandai ini misalnya di Jalan Tempel, Jalan Turi, Jalan Pakem. Nah, itu bisa dideteksi sekitar 11 kilometer dan 11 menit itu ketika kita melakukan perjalanan gitu. Nanti ada tulisan turn left, turn right gitu-gitu. Gini. Nah, ketika sudah datang, sudah sampai di lokasinya, yaitu akan muncul you have arrived at your destination on the left. Gitu. Sekian penjelasan PG Web dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.